Siapakah itu Protestan? Baca bene. Saya menemukan satu buku, Protestantism from a Catholic Perspective, ditulis oleh seorang Katolik. Untuk saya menarik buku ini. Di kata pengantarnya pun dia sudah katakan, untuk saya lebih mudah itu mengartikan apa itu Protestan daripada Protestantism, katanya. Oke, kalau disebut Protestantisme, eh, itu sebagai pahamnya ya, aliran, sebagai keyakinannya. Kalau Protestan itu merujuk pelakunya, orangnya. Nah, beberapa poin yang saya mau bagikan dari yang saya temukan di buku ini. Di video yang singkat ini jangan berharap bisa menemukan sesuatu yang lebih detail, lebih dalam ya. Tetapi informasi-informasi singkat ini kiranya bisa men-trigger, bisa merangsang rasa ingin tahu kita tentang siapa sebenarnya Protestan dan apa itu Protestantisme, gitu ya. Secara sederhana boleh kita katakan untuk mereka yang menolak otoritas paus, menolak otoritas dari satu hierarki. Oke, teorinya banyak dibangun ya, bahwa paus sekarang bukan penerus Petrus, bahwa Petrus tidak dikatakan sebagai paus pertama, bahwa ketaatan kita hanya kepada firman yang punya otoritas, bukan kepada manusia, dan seterusnya. Kita sudah pernah dengar itu ya. Argumen bisa berbeda-beda, tetapi idenya adalah tidak mau tunduk pada satu hierarki yang dipimpin oleh seorang paus. Menarik, apakah ini penolakan terhadap paus atau penolakan terhadap hierarki yang disebut sebagai orang Protestan ini atau yang percaya pada Protestantisme ini? Karena ada juga yang berkata bahwa yang disebut Protestan adalah yang bukan Katolik dan bukan Ortodoks, gitu ya. Nah, maka kalau dikatakan apakah Protestan ini menolak paus, berarti dia hanya menolak gereja Katolik. Nah, kalau dikatakan seorang Protestan, apakah dia yang menolak hierarki? Kalau dia yang menolak hierarki, maka dia menolak kekristenan yang dibangun dengan struktur hierarkis. Apa namanya? Hierarkial atau hierarkis. Kalau ada hierarkinya, ditolak. Gitu ya. Dia membuat komunitas sendiri. Nah, di sini kompleksnya kalau memahami apa itu Protestan dengan Protestantisme. Karena yang dulu menyebut dirinya Protestan, akhirnya membangun hierarkinya sendiri. Dan secara parsial ya, dikatakan oleh buku ini, tidak ada juga satu hierarki yang membungkus seluruh Protestan ini. Orang-orang yang menolak hierarki ini. Tidak ada satu komunitas utuh untuk memayungi semua. Tetapi secara partikular ada juga yang membangun hierarki. Dan ini yang bagian kompleksnya. Ada yang sudah memulai memprotes hierarki yang dibentuk oleh Protestan ini. Maka dia memprotes Protestan dulu. Karena memang yang dulu menyebut dirinya Protestan akhirnya menciptakan satu hierarki yang baru. Yang tentu saja telah mencabut dirinya dari hierarki yang lebih kuno, gitu ya. Kita sebutlah yang lebih kuno. Karena kalau kita katakan hierarki dari Kristus, Protestan akan menolak. Karena tidak ada bukti bahwa paus pertama adalah Petrus menurut Protestan ya. Bahwa paus sekarang meneruskan gereja mula-mula yang dulu. Tidak ada bukti. Nah, ternyata protes ini berketurunan, berlanjut dalam konsepnya. Sebelum reformasi abad ke-16, perpecahan yang definitif dan benar-benar menyatakan secara kuat menolak hierarki itu datang dari pihak gereja Ortodoks. Kita tahu itu, perpisahan ini tidak melulu teologis, tetapi aspek teologinya kuat juga. Nah, tidak juga tiba-tiba langsung berpisah secara definitif. Karena bagaimana berpisah sesuatu yang tidak jelas satu secara definitif juga. Dalam arti ya ada gereja
Tetapi bagaimana kesatuan gereja ini tidak setegas sekarang kita miliki, gitu ya. Pada abad ke-16 bahkan pada abad-abad sebelumnya sudah ada perpecahan, gitu ya. Tetapi pernyataan secara definitif menolak satu gereja, itulah Katolik, dan saya tidak mau bersatu ke sana, itu memang secara gamblang diucapkan di abad ke-16 dengan gerakan reformasi ini. Karena terjadi secara sporadik juga, gitu ya. Ternyata sebuah ide untuk meninggalkan gereja ini dan kita bisa beribadah dalam roh dan kebenaran tanpa harus bersatu dengan gereja yang sudah rusak institusinya ini, gitu ya. Nah, itu abad ke-16 semakin digaungkan di Eropa. Dan marak terjadi di Eropa Barat katanya. Lalu menyebar ke wilayah Eropa yang lain. Tetapi begitulah pemrotes ini kemudian diprotes kembali oleh pengikutnya yang baru, terutama di belakangan ini komunitas-komunitas semakin kecil, gitu ya. Orang tidak lagi percaya pada institusi-institusi. Saya pakai bahasa yang general ya, karena bisa saja berbeda antara Protestan yang satu dengan Protestan yang lain. Sekali lagi, orangnya dengan ini gampang bisa kita katakan. Tetapi ketika kita sebut Protestantisme, itu bisa saja definisi dari Protestantisme itu bisa saja ditolak oleh mereka yang menyebut dirinya Protestan juga. Itulah tadi dikatakan lebih gampang merumuskan siapa Protestan daripada Protestantisme itu. Tidak ada definisi tunggal tentang Protestantisme. Karena spektrumnya sangat luas. Dari gereja formal hingga komunitas kecil yang beribadah dengan sederhana. Saya mau buat disclaimer juga. Pastor Katolik janganlah membahas Protestan. Bisa. Karena Protestantisme adalah bagian dari sejarah gereja Katolik. Dan sumbangannya tidak main-main. Gitu ya. Sumbangan dalam hal apa? Kalau kita pakai terminologi sekarang ini, men-trigger gereja untuk semakin memahami dirinya dengan munculnya oposisi. Nah, kita pakai terminologi yang umum kita dengar. Yang mencoba mengkritisi gereja dari luar, gitu ya. Dan itu selalu perlu dan penting, sehat untuk perkembangan gereja yang lebih baik, gitu ya. Dan kadang ada juga argumentasinya. Martin Luther penerusnya Protestantisme harusnya nggak usahlah melepaskan diri dari gereja. Jangan-jangan dengan melepaskan diri dari gereja, kritik-kritik itu bergema lebih keras, gitu ya, lebih kuat, sehingga kritiknya ditanggapi dengan serius. Baik itu soal pengelolaan secara administratif gereja itu sendiri, juga dalam perumusan teologinya. Di video kemarin saya sudah jelaskan, perkembangan arkeologi di gereja Katolik, arkeologi kekristenan, itu sangat dipengaruhi oleh kritik-kritik pedas dari Protestan. Protestan berkata, kalian Katolik sekarang sudah sesat karena memakai patung, memakai lukisan, memakai gambar, seterusnya. Gereja merefleksikan dirinya, benarkah kita baru-baru ini sesat atau sudah dari sejak semula? Lalu kemudian mulai penggalian, menemukan katakombe, menemukan lukisan-lukisan kuno, teks-teks kuno. Karena arkeologi itu tentang peninggalan-peninggalan sejarah, monumen juga, gitu ya. Memang ada ilmu khusus untuk teks-teks ya. Salah satunya ilmu patristik itu ya, yang membantu gereja masa kini menemukan jati dirinya. Membantu gereja masa kini menemukan jati dirinya. Misalnya, soal bagaimana proses menerima seseorang menjadi Katolik. Sekarang kita pakai terminologi Katolik. Karena kalau kita sebut proses menerima seseorang menjadi Kristen, beda-beda nanti setiap gereja. Tetapi gereja Katolik memiliki pendasarannya pada dokumen-dokumen abad ke-4, abad ke-5, atau bahkan lebih tua.
Yang paling decisif itu, yang notevole, yang pantas dicatat itu dari Ambrosius dan Agustinus, De Sacramentis, dan lupa saya judulnya yang ditulis oleh Agustinus itu, De Catechizandis Rudibus, tentang bagaimana seseorang bisa diterima ke dalam gereja. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu itu dikembangkan, bukan lagi menjadi dokumen dari sebuah keuskupan, tetapi menjadi dokumen gereja. Dan demikian juga halnya dalam berbagai ajaran-ajaran yang semakin berkembang karena kritik-kritik, masukan-masukan dari outsider, yang dalam hal ini gereja Kristen yang tidak masuk dalam gereja Katolik. Nah, Protestan itu seperti tadi saya katakan tidak dipimpin oleh satu pemimpin yang berpengaruh, yang menentukan untuk semua orang. Secara partikular iya, kan ada sinode ya, kita tahu itu. Nah, sinode adalah sebuah hierarki. Setuju, tidak setuju, bisa diperdebatkan. Tetapi praktisnya ada pemimpin, ada pelayan-pelayan khusus pada posisi-posisi tertentu. Kita pakai bahasa-bahasa generik. Mau mengatakan, apakah itu piramidal dalam prakteknya? Bahwa ada satu orang pemimpin sinode ini. Ada sekumpulan orang sebagai penasehatnya. Ada divisi-divisinya untuk mengurus soal misi, soal evangelisasi, soal mengurus dana, soal mengurus pembangunan, dan macam-macam. Toh pada akhirnya menciptakan satu hierarki baru yang tidak membungkus semua, gitu ya. Yang ada adalah federasi, katanya. Bahwa itu ada payung yang mencoba menyatukan, tapi payung yang kita maksud di sini bukan payung yang bisa mengambil keputusan untuk semua Protestan. Gitu. Sebagian Protestan, inilah tadi itu, maka kalau orang-orangnya secara kasus bisa kita bedakan, tetapi sebagai aliran bisa menjadi susah dirumuskan karena berbeda-beda. Ada yang memakai tradisi. Belakangan ini saya melihat ada pendeta-pendeta yang tertarik untuk membahas tradisi dan menemukan itu sebagai sesuatu yang baik, syukur, gitu ya. Sehingga kita pelan-pelan kembali menemukan diri kita, apa sebenarnya menjadi Kristen ini dari mulanya, gitu ya. Memang mempelajari sejarah bukan berarti kita hidup balik dalam peristiwa dulu, gitu ya. Mempelajari masa lalu bukan berarti tinggal di masa lalu. Tetapi mempelajari masa lalu membantu kita untuk lebih sesuai dengan cita-cita dulu, gitu. Ada juga di antara kita, apakah Katolik juga ikut atau hanya di Protestan, mempersoalkan soal orientasi gaya berhomili, berkhotbah belakangan ini yang katanya condong lebih menjadi cenderung menjadi seperti seorang motivator. Bahwa kamu bisa, percaya pada dirimu sendiri, kamu kuat, bukan. Akhirnya bergeser bahwa tentang homili, kalau mau kita katakan, selalu kembali pada kekuatan Allah, gitu ya. Nah, secara tak sadar banyak memang mungkin karena kehilangan dasar, khotbah-khotbah dibangun itu untuk membangun pribadi umat dan tanpa sadar menjadi pelagian dia. Kalau saya sebut pelagian, ini soal Allah menciptamu sempurna, dan karena itu keselamatanmu bergantung pada dirimu. Keselamatan ini kalau kita hendak interpretasi, kebahagiaanmu, kesuksesanmu, kemampuanmu keluar dari masalah, kemampuanmu untuk mendapat penghiburan, itu tergantung dari keputusan bebasmu semata. Begitulah bila kita memusatkan motivasi itu pada diri sendiri. Kamu bisa, kamu hebat. Bukan. Allah yang hebat. Gitu ya. Allah yang hebat, yang menjadikan ciptaannya meskipun telah jatuh ke dalam dosa, bisa diselamatkan, bisa dikuatkan kembali. Nah,
Hal-hal macam ini bisa menjadi kabur dan pada kenyataannya kabur karena kita kehilangan pijakan. Sebagaimana orang-orang Kristen dulu menghidupi imannya. Gitu ya. Sejak ini bisa menjadi bahan lain, sudah panjang video ini. Sejak abad kelima, orang sudah mulai bergeser dari institusi ke individu. Gitu ya. Dan itu tadi, apa hubungannya? Dari keselamatan itu dari Allah untuk kita semua yang sudah sama-sama rusak ini, masa abandonata. Ya, kita sudah sama-sama rusak karena dosa dulu. Nah, maka kita bersama-sama membutuhkan Allah dalam komunitas kita. Berubah kepada ini urusanku dengan Allah dan aku dicipta sebagai pribadi yang sempurna, secitra dengan Allah, punya kehendak bebas dan akal budi. Aku menentukan sendiri keselamatanku. Ada pergeseran itu yang sudah ada percik-perciknya sejak perdebatan antara Pelagius dengan Agustinus. Pelagian, Agustinian. Nah, ini panjang lebar, tetapi hanya sedikit memberi gambaran bagaimana relasi ini sebenarnya bagus sekali dibahas bila dibawa ke dalam konteks sesuai dalam konteks sejarah dan ternyata menjadi ruang belajar untuk